Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, hari ini Selasa 16 Agustus 2022, IHSG-nya naik 0,57% ya. Setelah tadi di jam-jam awal naik ke 7147, namun di sesi 2 sempat turun ya ke 7080. Tapi akhirnya di jam 1, jam 2 sampai jam 3 penutupan itu ditutup di level 7133 ya. Hari ini net foreign pay-nya 929 miliaran ya. Sehingga dalam satu pekan ini net foreign pay masuk 1,94 triliun rupiah ya. Mantap ya. Dan saham apa saja yang dibeli asing hari ini kita lihat. Ya, kita lihat net foreign pay-nya dibeli asing hari ini ada Bank BCA, Bank Mandiri, ASII, Bank BNI, dan MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Itu 5 besar yang dibeli asing hari ini. Dan 5 besar yang dijual asing hari ini ada Bank BRI, ada Telkom, ada Tebik, ada Pegas, dan juga WIRG ya. 5 teratas yang dijual asing hari ini. Kita lihat top gainersnya hari ini ada Dewi, WMPP, HATM, TRGU, dan Goto ya. Top gainersnya 5 teratas. Terus top losernya ada apa saja? Ada Raffi, ada BBYB, ada Agro, ada Land, dan juga ada Asa ya. Cilacap, Samudra Fishing Industry ya, saham baru ya. Itu dia top loser hari ini 5 teratas. Ya, kita lihat dulu review saham kemarin BNBR ya. Hari ini masih naik sampai ke 70, cuan 9% ya. Dan ini tapi ada gap ya di sini di 64, langsung open di 66 berarti ya, naik ke 70. Dan yang bagi yang baru masuk hati-hati saja ini karena harga naik tapi volume turun ya. Itu akan sedikit dari gejala akan bearish ya. Ini akan turun lagi ya. Apakah akan mantul di 64 atau mantul di 59 ya. Tapi kalau mau naik ya masih bisa sih sampai 100 mungkin. Enggak ya. Kalau tembus 100 aman ya. Tapi kalau enggak tembus 100 ini bisa bubuk lagi ke 50 ya. Hati-hati saja yang baru masuk. Tapi ini sementara masih ada volume 264 juta ya. Kemarin 450 juta dan kemarinnya lagi 650 juta. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham DILD ya, atau Indiland ya. Kita lihat dulu tentang Indiland ini. Indiland siap melayani kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dengan menyediakan tempat tinggal, gedung perkantoran, retail, kawasan industri, dan masih banyak lagi ya, berbagai gedung ikonis telah Indiland mengembangkan seperti Indiland Tower yang dirancang oleh arsitek kenamaan Paul Rudolph, serta kondominium tepi pantai Regatta dan perkantoran terpadu South Quarter yang merupakan hasil karya Tom Wright, arsitek Burj Al Arab. Indiland juga telah membangun beberapa kawasan pemukiman prestisius dan ramah lingkungan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya ya, untuk Anda yang menyukai kenyamanan hidup berkelas. Ya, tetap percayakan kebutuhan ya, ini iklan ya. Terus visi misinya memberi peluang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman adalah hidup bahagia dan sejahtera dikelilingi oleh orang-orang yang dikasihi dan teman-teman dekat, dan bla 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 ya. Di misinya juga memiliki reputasi sebagai pengembang properti yang transparan dan terpercaya, penggagas tren terdepan, berkomitmen, dan bla 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 ya. Terus kita lihat di manajemennya ada Dewan Komisaris Tio Guan Pomiki ya. Terus ada lagi Friso Palilingan, terus ada Cahya Asikin. Itu dia Dewan Komisarisnya ya. Sedangkan di direksinya ada Bapak Suhendro Prabowo, ada Mujianto Susilo Cahyono, Ferry Yorano, Pink Handayani Hanli, terus Bapak Archit Noto Pradono, Bapak Permadi Indra Yoga. Itu dia dewan direksinya. Terus dan lain sebagainya bisa lihat di websitenya Indiland ya.
Indiland.com ya. Ini kita lihat sejarahnya dari tahun 2011 sampai 2020. Ya, di 2019 Indel memulai pembangunan apartemen HQ Res ya. Bisa dibaca-baca sendiri ya. Ada kolaborasi Indiland dan MRT Jakarta. Ada Indiland meluncurkan 2 klaster baru di Geraha Natura Surabaya. Indiland kerjasama strategis pengembangan points. Terus Indiland gelar topping of condominium. Terus di tahun-tahun kemarin ya, 2018 ya mundur ya, soft launching apartemen dan sebagainya, bisa dilihat sendiri. Terus kenapa sih ada yang viral ya kemarin-kemarin ini, mulai tanggal kemarin itu ramai sekali di jagat dunia persahaman ya, karena ya ada indikasi bahwa investor kawakan Indonesia Loh Keng Hong memborong saham DILD ya. Ini menjadikan saham DILD itu naik ya. Kita lihat ada beberapa berita dari CNBC, dari bisnis.com, dari Investor Daily dan sebagainya ya. Loh Keng Hong borong DILD karena murah atau banyak proyek. Terus Loh Keng Hong borong saham Indiland ya. DILD terus Loh Keng Hong borong saham Indiland, begini kinerjanya. Terus Loh Keng Hong efek saham DILD lompat 6% ya hari ini ya. Tiba-tiba muncul nama Loh Keng Hong, kuasai 6,28% saham Indiland ya. Ya, kenapa saham Indiland ini diborong? Kita lihat dari investor.id ya, bahwa investor kawakan resmi tercatat sebagai pemegang saham 5% lebih ya di PT Indiland Development Tbk atau DILD ya. Dari data Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI per 12 Agustus 2022, jadi udah 4 hari lalu ya, Loh Keng Hong tercatat menggenggam 651.416.700 saham DILD atau sekitar 6,28% ya. Sedangkan di data per 11 Agustus belum ada tuh nama Loh Keng Hong, itu belum tercatat ya. Baru tanggal 12 kemarin ya, baru itu ya. Ya, yang sedang viral itu di postingan Instagram ya, Lukas Setiatmaja, terkait bagaimana bisa Loh Keng Hong akhirnya memborong saham DILD. Bisa meluncur saja ke IG-nya Pak Lukas ini ya. Ya, di unggahan itu menuliskan bahwa Loh Keng Hong pasti tahu ya sama apa yang dibelinya ya. Loh Keng Hong knows what he buys. Nah, jelas Lukas dikutip Selasa hari ini ya. Beliau sudah melihat langsung sebagian besar proyek-proyek DILD sebelum memutuskan untuk menjadi pemegang saham substansial 5% lebih. Tidak hanya yang di Jakarta tapi juga di Surabaya ya. Jadi Pak Loh Keng Hong ini sudah melihat langsung ya apa saja yang digarap oleh DILD ya di Jakarta dan Surabaya ya. Jadi tidak asal beli ya. Investor saham yang prudent ya Pak Loh ini ya. Tulis Pak Lukas juga di buku Loh Keng Hong, orang miskin yang menjadi triliuner di Bursa Efek Indonesia. Itu dia kenapa alasan Pak Loh Keng Hong ini membeli saham DILD ya, memborong ya. Ya, kita lihat saja fundamentalnya dari DILD secara singkat di RTI Bisnis, tapi masih belum update ya, masih di kuartal 1. Jualannya 562 miliar, asetnya 16,5 triliun, liabilitasnya 10 triliun, equity-nya 5 triliunan ya, terus cash flow-nya minus 200 miliar ya. Operating profit-nya 130 miliar, net profit-nya minus 72 miliar ya. Earning per share-nya ini masih minus kuartal 1. Terus PBV-nya ya, book value per share-nya 497, PER-nya minus 7, PBV-nya 0,41 dan sebagainya ya. TER-nya 200%. Ini di data di kuartal pertama. Ya, kita lihat pemegang saham ini belum di-update ya, masih di itu ya. Masih belum update di RTI Bisnis. Pemegang saham terbesar itu masyarakat 49,75%, terus masing-masing 15%-an PT CIMB Sekuritas dan CIMB Sekuritis Singapura ya.
Terus PT Bina Yatra Sentosa 11,9%, terus Bali Privat Villa, PT RLD ya 7,4% ya. Itu dia pemegang saham dari PT DILD. Kita langsung ke chartnya saja ya. Ya, kita lihat chartnya ya. Sudah, ini BNBR ya, masih BNBR. Kita lihat DILD ya, PT Indilan Development Tbk ya. Hari ini turun ya, udah naik tadi ke 226 tapi di bawah turun ke closingnya 206 ya. Ini saham DILD mulai naik tanggal 11 Agustus. Tanggal 11 Agustus sudah naik 30% ya, luar biasa ya. Dari harga awal 149 sampai ke 195 ya, sempat ke 198 tapi turun sedikit ya. Terus ya, hari ini volumenya merah ya, ada penjualan 371 juta ya. Jadi ini sudah kami gariskan. Ternyata resistennya ini kemarin ya 206 ini ditembus. Ya, resisten 208-nya ditembus ya. Ini tadi, ini merah hasilnya ya. Opennya 210 tapi closingnya 206 ya. Kalau di sini ya, di apa? Di trading view ya. Ya, tadi sempat naik ke 226 tapi di bawah turun ya. Ini apakah akan turun atau bagaimana? Hati-hati saja bagi yang mau masuk ya, jangan ikut-ikutan FOMO atau ikut-ikutan yang lagi rame ya. Kalau mau beli ya jangan banyak-banyak dulu ya. Ya, kawal terus. Kalau mau beli siapkan dulu trading plan-nya ya. Kalau nggak kuat turun nanti ya bisa, kalau turun lagi bisa ke 190 ya. Di support sini itu 90-an. Tapi kalau naik bisa naik tinggi ya ke 200. Kita lihat dulu secara panjang ya. Ini membentuk support di 140 ya, 140, dan pernah juga tinggi itu. Ini pernah tinggi loh DILD dulu ya, 2019-an ya, karena memang proyek-proyeknya baru ya, banyak proyeknya. Sempat ke 450-an ya. Dan tahun-tahun sebelumnya juga 2017, 2016 sampai ke 600-an ya. Apakah setelah dibeli Lokeng Hong ini akan banyak proyek-proyek yang masuk sehingga sahamnya bisa naik lagi ke 600-an ya? Kita tidak tahu ya. Ya, bagi yang mau beli hati-hati saja, jangan dulu ya, dikit-dikit dulu lah, cicil beli ya. Kalau mau ikut-ikutan baklo ya. Ya, itu dia chartnya. Secara chart masih tertahan ya, tertahan di 208 ya. Ya, kalau tembus ke 210 bagus sih besok tanggal merah ya. Ya, itu dia chart singkat atau analisa singkat dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Silahkan tuliskan sahamnya apa yang akan dibahas di video berikutnya. Kita analisa secara singkat saja, fundamental, teknikal ataupun
yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kita diberikan cuan bersama-sama. Salam cuan ya. Ya, selamat Hari Merdeka ya, 17 Agustus 1945. Ini sudah 17 Agustus 2022 ya. Sudah 77 tahun Indonesia merdeka ya. Semoga portofolio kita juga ikut merdeka ya. Merdeka tapi bukan merah ya, tapi hijau. Semoga kita diberikan cuan di bulan ini, Agustus ini. Salam cuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.